Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bahas salah satu klan besar yang ada dalam manga Jujutsu Kaisen. Pembahasan ini adalah mengenai tradisi klan mereka yang malah begitu menyiksa anggotanya sendiri. Jadi sebenarnya mereka ini keluarga atau kumpulan orang-orang yang hanya gila jabatan dan harga diri saja sih. Mari kita kupas tuntas sekarang. Bagi yang baca manga Jujutsu Kaisen, kebanyakan pasti sudah tahu tentang keberadaan klan besar bernama Zenin ini. Karena seperti yang kita semua tahu, Zenin ini tergolong 3 besar klan utama yang berada dalam puncak kekuatan dunia sihir Jujutsu. Anggota keluarga mereka pun sudah banyak bermunculan dalam manga terbarunya, dan karakter mereka juga tergolong kuat. Tapi tahukah kalian kalau klan Zenin ini begitu memegang erat suatu tradisi turun-temurun milik mereka? Bagi klan ini, siapapun anggota keluarga yang tidak bisa memiliki kekuatan Jujutsu dan tidak bisa merasakan makhluk kutukan secara langsung adalah sebuah aib. Kalian yang menonton animenya pasti paham kalau Maki dan Mai mengalami diskriminasi satu ini, sampai-sampai Maki memilih keluar dari klan ini. Terlepas dari fakta itu tadi, sampai chapter terbaru kemarin masih terhitung 8 orang anggota keluarga yang diperkenalkan. Dan begitu banyak konflik yang terjadi akibat tradisi kuno milik klan satu ini. Mari kita kupas tuntas mengenai fakta kelam dalam klan ini satu persatu. Kita mulai dari Toji Zenin. Yang seperti kalian tahu, Toji ini adalah ayah dari Megumi Fushiguro. Orang yang bahkan sempat bisa membuat Gojo Satoru Sekarat ini memilih keluar dari klan Zenin yang mana dia sama sekali tidak dihargai di sana. Belum ada detail Toji ini dari garis keturunan yang mana, karena berdasar data yang ada, dia bukan anak dari Naobito Zenin maupun Ougi Zenin. Menurut dugaan banyak fans, Toji ini kemungkinan anak dari kakak tertua dari Naobito dan Ougi. Toji Zenin ini dilahirkan tanpa memiliki energi ataupun teknik kutukan, tapi dia masih bisa melihat suatu kutukan tanpa alat bantu tambahan. Dirinya yang gak diberkati teknik maupun energi kutukan ini malah diberkahi kekuatan manusia super yang mana itu mirip seperti Maki. Tapi kekuatan milik Toji ini berada di level yang berbeda untuk sekarang. Dan bisa dikatakan Toji ini adalah versi sempurna dari Maki nantinya di masa depan, jika Gege Sensei mengizinkan Maki hidup sampai akhir cerita sih. Kemampuan fisik yang luar biasa ini membuatnya mampu bergerak begitu cepat. Belum lagi refleks dan insting membunuhnya begitu luar biasa. Hal tersebut terlihat dalam pertempurannya melawan Gojo Satoru. Dia bisa menghadapi dan menghindari serangan Gojo dengan refleks dan kecepatannya yang begitu tinggi. Dalam pertarungannya tersebut, Gojo Satoru juga dibuat kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya, karena dia sama sekali tidak memiliki energi kutukan. Di akhir pertempuran keduanya, manusia tanpa energi kutukan ini pun bisa membuat sekarat seorang saman sekelas Gojo Satoru. Selain Gojo, bukti lain kehebatan Toji adalah dia mampu mengalahkan Suguru Geto, di mana dia ini adalah penyihir Jujutsu yang memiliki teknik memanipulasi arwah kutukan. Hal ini terjadi setelah Toji mengalahkan Gojo Satoru. Bayangkan saja dalam waktu 1 hari, Toji bisa mengalahkan 2 saman tingkat spesial. Bukti lain kehebatan Toji ini, dia juga mampu membunuh arwah kutukan tingkat spesial bernama Dagon. Ini terjadi di insiden Shibuya. Dengan menggunakan nuncanku, dia mampu mendesak dan menghabisi arwah kutukan tingkat spesial bernama Dagon ini. Dia mengalahkan Dagon yang sedang menggunakan teknik perluasan wilayahnya loh. Hal ini cukup menarik mengingat sebelum Toji datang melawan Dagon, ada Naobito Zenin, Nanami, Maki Zenin, dan Megumi yang menghadapinya. Tapi 4 orang ini kewalahan semua sama Dagon. Tapi hal itu nggak berlaku pada Toji. Taringnya akan selalu diarahkan pada yang terkuat. Dengan kemampuan manusia supernya, dia bisa mendesak dan menghabisi Dagon sekaligus menyelamatkan 4 orang tadi yang nggak berdaya. Bisa dikatakan dalam semesta Jujutsu Kaisen sampai chapter terbaru ini, kemampuan Toji yang bisa dikatakan bukan seorang saman hampir mendekati kemampuan Gojo Satoru yang merupakan saman terkuat. Dengan kemampuan yang begitu luar biasa ini, Toji sampai mendapat julukan pembunuh para penyihir Jujutsu. Fakta-fakta di atas merupakan suatu hal yang harusnya disesali oleh klan Zenin. Hanya karena tidak memiliki energi dan teknik kutukan, dia dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Padahal pada nyatanya, Toji mampu membuat sekarat saman sekuat Gojo Satoru dan Suguru Geto. Belum lagi dia bahkan bisa menghabisi arwah kutukan tingkat spesial bernama Dagon. Anggota klan Zenin mana yang bisa melakukan hal seperti ini selain Toji?
Berikutnya adalah Maki Zenin. Masa lalunya yang memilukan sudah terlihat di season 1 animenya kemarin. Dia memutuskan untuk keluar dari klan Zenin karena dia ingin menunjukkan pada klannya kalau tanpa energi atau teknik kutukan sekalipun, dia bisa menjadi penyihir Jujutsu yang hebat. Kita bahas tentang garis keturunan milik Maki ini. Dia ini merupakan anak kembar bersama Mai Zenin, yang mana orang tua Maki dan Mai ini bernama Aogi Zenin. Untuk ibunya sudah pernah muncul di manganya, tapi belum ada detail siapa namanya. Ayah Maki dan Mai ini adalah adik kandung dari Naobito Zenin, sang kepala klan. Memiliki garis keturunan langsung dari ayahnya tidak membuat Maki memiliki energi atau teknik kutukan. Dan inilah yang membuatnya dianggap seperti aib dalam keluarga. Maki pun sampai keluar dari klan Zenin dan menapaki jalan penyihir Jujutsunya sendiri. Tergabung di SMA Jujutsu Tokyo, Maki memiliki keahlian bertarung menggunakan berbagai senjata. Dan terbukti bahkan saat melawan arwah kutukan bernama Hanami, Maki masih bisa bertahan dan memberikan perlawanan yang cukup sengit buat Hanami. Hal ini bisa terjadi karena dia memiliki kemampuan bertarung yang hebat serta dia memiliki tubuh manusia super seperti Toji Zenin. Dan di chapter 149 sudah terbukti sekarang kekuatan terpendam Maki telah bangkit. Dia mampu mengalahkan ayahnya sendiri dengan begitu mudah. Dan sesaat sebelum terbunuh, ayahnya sendiri merasakan aura Maki ini begitu mirip dengan Toji Zenin. Maki ini tapi sedikit berbeda dari Toji. Untuk melihat suatu kutukan, Maki masih butuh alat bantuan tambahan berupa kacamata khusus. Tapi kita tunggu saja ke depannya, siapa tahu setelah kekuatan Maki yang terpendam telah bangkit, dia bisa melihat kutukan tanpa alat bantu. Oh iya, saat latih tanding dengan SMA Jujutsu Kyoto, kemampuan bertarung Maki yang luar biasa ini sampai mendapat pujian dari Mei Mei, sang penyihir tingkat 1. Mei Mei bilang kalau harusnya Maki ini sudah menjadi penyihir Jujutsu tingkat 2, bukan lagi di tingkat 4. Tapi Maki masih tetap tertahan di tingkat 4 ini karena intervensi dari klan Zenin itu sendiri. Sadarkan kalian, yang menghambat karir Maki adalah klannya sendiri. Hebat banget dah klan satu ini. Lanjut ke Mai Zenin. Mai merupakan saudara kembar dari Maki Zenin, tapi Mai ini terhitung sebagai adik dari Maki. Kurang lebih sebenarnya nasib Mai hampir mirip dengan kakaknya, tapi dia masih memiliki energi kutukan meskipun tergolong begitu kecil energi kutukannya. Mai juga bisa melihat kutukan tidak seperti Maki yang butuh alat bantu. Untuk teknik kutukan milik Mai ini bernama konstruksi. Dengan teknik ini Mai bisa membuat suatu objek, tepatnya di sini sebuah peluru. Kalau kalian tanya kenapa peluru, itu karena Mai adalah penyihir Jujutsu yang bertarung menggunakan senjata api. Teknik konstruksi ini berbeda dari penciptaan objek yang ada dalam suatu teknik perluasan wilayah. Kalau objek dalam suatu perluasan wilayah bisa hilang setelah teknik kutukan dinonaktifkan. Tapi kalau teknik Mai ini tidak, meskipun teknik kutukannya dinonaktifkan, pelurunya bakal tetap ada dan tidak menghilang. Lebih mudahnya buat kalian, teknik kutukan Mai ini mirip dengan kekuatan penciptaan milik Yaoyorozu dari anime Boku no Hero Academia. Oh ya, teknik kutukan konstruksi miliknya ini tergolong nggak begitu kuat, karena dalam sehari Mai hanya bisa membuat satu peluru saja. Ya wajar sih, energi kutukannya tergolong rendah, makanya terbatas gitu kemampuannya. Nah, karena energi kutukan rendah itu juga dia dikucilkan oleh klannya sendiri. Dan apalagi dia terlahir wanita, dia dianggap lemah di keluarganya karena gendernya. Lihat kan, bahkan anak yang lahir dengan energi dan teknik kutukan masih dikucilkan oleh klan Zenin. Satu fakta lagi, Mai ini agak membenci Maki karena dia iri dengan tekad gigihnya yang mau terus berjuang untuk menjadi penyihir Jujutsu walaupun dirinya bahkan gak bisa melihat suatu kutukan. Untuk update terbarunya, ternyata harusnya anak kembar Maki dan Mai ini ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam menapaki jalan hidup mereka menjadi seorang penyihir Jujutsu. Terbukti di sini Mai yang tidak berusaha begitu keras malah membuat kekuatan Maki tertahan. Dan di chapter 139, saat Mai sudah mengorbankan nyawanya, akhirnya kekuatan sejati Maki terlahir. Dia sudah sekuat Toji Zenin sekarang. Kalau menurut saya, anak kembar yang harusnya berjuang bersama ini hanya tidak beruntung karena lahir dengan didikan yang semerawut milik klan Zenin. Berikutnya adalah Naobito Zenin. Dia adalah kepala klan Zenin ke-26 saat ini dan termasuk penyihir Jujutsu tingkat 1. Dia sempat muncul di animenya season 1 kemarin, dan dia juga ambil bagian dalam insiden Shibuya.
Dan orang inilah yang dipamiti Maki saat dia hendak keluar dari klan Zenin. Secara kekuatan, dia ini merupakan salah satu penyihir tingkat 1 terkuat dan tercepat. Untuk masalah tercepat, ada pengecualian kalau Gojo Satoru nggak diikutkan ya. Jadi dia ini tercepat setelah Gojo Satoru. Energi kutukan yang dia miliki ini tergolong besar dan itu terbukti saat melawan Dagon di insiden Shibuya. Dia bisa terus-menerus bertarung menggunakan energi kutukan tanpa terlihat kelelahan. Untuk masalah kecepatan, Naobito ini berhubungan dengan teknik kutukannya yang bernama proyeksi. Cara kerja teknik ini tergolong cukup rumit. Cara kerja kutukannya itu berfokus pada gerakan yang bakal dilakukan dalam waktu 1 detik. Dan dalam 1 detik itu ada 24 bingkai. Maka selama 1 detik itu Naobito melakukan 24 gerakan tanpa disadari lawannya. Jadi katakanlah jarak Naobito dengan musuhnya sekitar 24 meter, maka dalam tiap 1 bingkai itu dia bakal bergerak tiap 1 meter. Dan di bingkai ke-24 nantinya dia tiba-tiba sudah sampai di tempat musuhnya berada. Dan itu hanya terhitung dalam waktu 1 detik saja. Itulah yang membuat seakan-akan dia bisa bergerak begitu cepat. Padahal itu sebenarnya hanya semacam ilusi kecepatan saja. Dan yang baca manganya juga tahu kalau saat Naobito menyentuh Dagon, Dagon seakan masuk dalam sebuah bingkai. Itu terjadi karena Dagon nggak mengikuti hukum yang ada dalam teknik kutukan milik Naobito. Dagon seakan membeku dalam bingkai karena dia nggak tahu kalau harusnya dia melakukan 24 gerakan dalam 24 bingkai milik Naobito. Terbukti teknik Naobito ini tergolong efektif. Dengan menyentuh lawannya bisa membuat Naobito menyerang mereka tanpa ada kemungkinan mereka bisa bertahan atau menghindari serangannya. Belum lagi, kepala klan Zenin ini juga punya teknik kutukan bernama Falling Blossom Emotion. Ini seperti semacam energi kutukan yang melindungi penggunanya. Jadi saat sesuatu menyerang si pengguna, secara otomatis perisai energi tadi langsung merespon dengan melakukan serangan balik. Ini semacam perisai otomatis, dan dikatakan teknik ini efektif digunakan melawan teknik perluasan wilayah milik musuh. Setelah memahami ini, saya mulai paham kenapa klan Zenin ini bisa masuk 3 besar klan paling berpengaruh. Teknik kutukan kepala klan mereka ternyata terlampau kuat. Ini belum termasuk teknik kutukan 10 bayangan milik Megumi loh. Tapi sayangnya Naobito ini mati setelah insiden Shibuya. Kehilangan 1 tangan saat melawan Dagon dan dibakar oleh Jogo membuatnya sekarat dan dia tidak bisa melewati masa-masa kritisnya. Jadi dia udah dipastikan tewas ya sekarang. Lanjut sekarang giliran Naoya Zenin. Merupakan penyihir tingkat 1 dan dia adalah anak kandung dari Naobito Zenin. Karakternya terkesan begitu keren, tapi pada nyatanya dia nggak lebih dari seorang yang haus kekuasaan dan begitu sombong. Di momen ayahnya sendiri sedang sekarat, dia terlihat biasa saja dan malah seakan-akan sudah mengharapkan kematiannya. Dia sama sekali nggak punya sopan santun bahkan pada pamannya sendiri. Kata-katanya kasar dan begitu merendahkan orang lain. Pantas kalau dia nggak begitu disukai siapapun dalam klannya. Oh iya, di chapter terbaru juga terkuak kalau dia sempat membuli Maki di masa lalunya. Menariknya di sini, Naoya lebih tertarik dengan Mai. Karena Naoya merasa kalau Mai itu hebat karena sadar dengan posisinya yang hanya sebagai wanita lemah tidak berdaya. Kurang lebih, karakter Naoya ini bisa dikatakan mirip dengan ayahnya sendiri. Untuk teknik kutukan Naoya ini terlihat sama persis dengan milik ayahnya, yaitu teknik proyeksi. Kekuatan ini terlihat digunakannya saat melawan Choso. Pertarungan keduanya terlihat begitu didominasi oleh Naoya dengan kecepatannya yang begitu luar biasa. Dan ada kemungkinan menurut saya Naoya bisa bergerak lebih cepat dari ayahnya. Tapi sayangnya meskipun cepat, hal itu tak bisa membuat Naoya menghindar dari serangan ledakan darah supernova milik Choso. Dia terlihat kewalahan di sini. Kalau kalian ingat di insiden Shibuya, Itadori juga kewalahan kena teknik supernova Choso ini kan. Kalau nggak ada Yuta Okotsu, kemungkinan Naoya bisa terluka begitu parah bahkan tewas setelah menghadapi Choso ini. Karena kalau sekali terkena serangan darah dari Choso bisa berbahaya. Darah Choso itu memiliki racun di dalamnya. Sebenarnya teknik ilusi kecepatan milik Naoya ini tergolong kuat. Tapi kalau penggunanya nggak memiliki kekuatan serangan yang mumpuni, ya jadinya seperti ini. Hanya bergerak cepat terus tapi pukulannya lemah sama saja dengan bohong. Berikutnya adalah Aoki Zenin, merupakan penyihir tingkat 1 dan dia ini adalah adik dari Naobito Zenin dan ayah dari sekembar Maki dan Mai.
Untuk istri Aogi ini sudah ada kemunculannya, tapi belum ada detail tentang nama dan keterangan lainnya. Aogi ini pertama kali muncul dan terlihat membawa pedang dalam pertemuannya dengan Naoya dan Shinichi. Itu adalah pertemuan saat Naobito Zenin yang dikabarkan sedang dalam kondisi sekarat dan kemudian meninggal. Fakta menarik tentang pria satu ini adalah dirinya yang terlihat begitu kecewa mengetahui kalau dia melahirkan dua anak cewek yang tergolong begitu lemah energi kutukannya. Dan karena hal itulah dirinya jadi nggak bisa terpilih menjadi kepala klan Zenin sebelumnya. Terlihat di chapter terbaru kemarin, dia berkonspirasi dengan Shinichi dan Naoya untuk menghabisi Maki, Mai, dan Megumi dengan dalih kalau ketiga orang ini bersekongkol untuk melepaskan Gojo Satoru dari segelnya. Dengan konspirasi inilah Aogi berharap markas pusat Jujutsu memiliki perhatian lebih pada klan Zenin atas jasa yang sudah mereka berikan. Untuk teknik Jujutsunya terlihat dalam chapter terbaru kemarin, dia menggunakan teknik Falling Blossom Emotion sama seperti milik Naobito Zenin. Dan uniknya dia menggunakan teknik ini pada Maki yang merupakan anaknya sendiri. Untuk teknik lainnya belum diperlihatkan lagi sih. Tapi secara keseluruhan Aogi ini terlihat seperti seorang ahli pedang. Fakta lainnya di sini itu sebelum berhadapan dengan Maki, ternyata Aogi sudah menghadapi Mai terlebih dahulu dan membuatnya terluka begitu parah. Keluarga ini unik banget ya, gimana mereka malah saling berantem hanya demi perebutan kekuasaan. Dan update info terbarunya di chapter 149 kemarin, Aogi ini sudah dikalahkan oleh Maki yang sudah membangkitkan kekuatan terpendamnya. Lanjut ke Shinichi Zenin. Merupakan penyihir Jujutsu tingkat 1 dan kalau benar secara kemungkinan Shinichi ini adalah saudara kandung dari Toji Zenin. Entah Shinichi ini kakaknya atau adiknya ya. Hal itu terlihat saat Naoya sempat mengatakan kalau dia cukup menyesal kenapa Shinichi malah yang masih hidup, bukan Toji. Dari segi penampilan, Shinichi ini tergolong seperti om-om kekar dengan wajah yang selalu serius dan ada luka berbentuk silang di wajahnya. Bisa dikatakan juga dia ini orangnya mudah terpancing emosi. Terbukti saat Naoya sedikit menyindirnya, tanpa pikir panjang lagi, dia langsung berusaha menyerang Naoya. Belum ada detail begitu banyak lagi tentang Shinichi ini sampai chapter terakhir kemarin. Tapi kalau dari segi kekuatan bisa dipastikan dia termasuk seseorang yang kuat. Kalau dia nggak kuat, nggak mungkin juga dia bisa jadi penyihir tingkat 1 kan? Mengenai watak orang ini kurang lebih sepertinya sama dengan anggota klan Zenin lainnya. Sama-sama busuknya maksudnya. Dia adalah orang yang bersekongkol dengan Aogi dan Naoya dalam usaha pembunuhan Maki, Mai, dan Megumi. Sepertinya ini adalah watak dasar dari klan Zenin ya, yang dipikir mereka cuma jabatan dan kekuasaan saja. Oh ya, konspirasi Shinichi, Naoya, dan Aogi ini dilakukan agar klan Zenin mendapat perhatian khusus dari markas Jujutsu Pusat. Intinya sih cuman kepentingan politik segelintir orang saja demi mempertahankan klan Zenin di posisi 3 klan paling berpengaruh dalam dunia sihir Jujutsu. Lanjut sekarang giliran Megumi Fushiguro. Megumi ini penyihir Jujutsu tingkat 2 dan untuk karakter satu ini kebanyakan pasti sudah pada tahu ya. Anak yang tidak memiliki nama Zenin ini malah memiliki teknik asli turun-temurun yang ada dalam klan Zenin, yaitu teknik 10 bayangan. Dimana dengan teknik kutukan ini dia bisa memanggil Shikigami yang bisa dia gunakan untuk bertarung. Menariknya, Megumi saat bertarung dia tidak bergantung pada Shikigaminya saja. Dia juga bertarung menggunakan berbagai alat kutukan. Inilah yang membuatnya berbeda dari para pengguna teknik 10 bayangan selama ini. Dan sampai di chapter terbaru Jujutsu Kaisen ini dia sudah memanggil begitu banyak Shikigami miliknya, mulai dari anjing suci sampai Shikigami yang wujudnya begitu besar, yaitu gajah dan ular raksasa. Selain itu, sekarang terungkap juga ada satu Shikigami terkuat yang gak bisa dikendalikannya bernama Mahoraga. Dikatakan oleh Megumi juga dalam sejarah panjang teknik 10 bayangan ini belum ada penggunanya yang bisa mengendalikan Mahoraga ini. Shikigami terkuat miliknya ini adalah salah satu teknik terkuatnya selain perluasan wilayah miliknya yang bernama Taman Bayangan Chimera. Mengejutkannya sih di insiden Shibuya, Mahoraga yang dipanggil oleh Megumi ini bisa dikalahkan oleh Sukuna. Dengan kekuatan Sukuna yang sudah memakan 15 jari. Heran banget saya sama kekuatan Sukuna, Shikigami terkuat aja masih bisa dikalahin olehnya. Itu masih make kemampuan 15 jari, belum 20 jari. Kembali bahas Megumi ya, dari segi kekuatan potensi Megumi ini sebenarnya begitu besar dan Sukuna menyadari hal tersebut.
Bahkan Sukuna memiliki suatu rencana padanya, dan rencana itu pastinya bukan sesuatu yang baik. Dan update terakhir mengenai fakta tentang Megumi ini adalah dirinya yang sekarang sudah menjadi pemimpin sah klan Zenin. Ini bisa terjadi karena wasiat terakhir dari Naobito yang bilang kalau semisal Gojo Satoru tewas atau sudah nggak bisa menggunakan akalnya, Megumi Fushiguro akan diterima di klan Zenin dan dia bakal menjadi pemimpin klan. Dan hal inilah yang sempat menjadi pemicu konflik antara Naoya dengan Megumi, di mana Naoya sampai ingin membunuh Megumi karena akibat Megumi dia jadi tak terpilih menjadi pemimpin klan menggantikan ayahnya. Fakta lainnya dari Megumi ini adalah mengenai perkataan Gojo Satoru kepadanya, di mana menurut Gojo kalau Megumi ini juga punya potensi untuk melampauinya. Hal itu didasarkan oleh fakta di masa lalu kalau ternyata pengguna Sick Eyes dan Limitless dari klan Gojo pernah bertarung begitu sengit melawan pengguna teknik 10 bayangan dari klan Zenin. Untuk siapa yang menang belum tahu ya, belum diungkap. Fakta lainnya tentang Megumi adalah mengenai arti dari namanya. Namanya seperti seorang cewek dan artinya adalah berkah atau anugerah. Nama ini adalah pemberian dari ayahnya yaitu Toji Zenin. Menariknya juga, Megumi masih belum tahu kalau ayahnya itu adalah Toji Zenin, dan dia juga belum tahu kalau yang menghabisi nyawa ayahnya sendiri adalah gurunya yaitu Gojo Satoru. Demikian pembahasan kali ini, terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, bye bye.